Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memasuki video, alangkah baiknya saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dini Tiara Pangestu, NPM 18150041 dari 5B Pendidikan Vokasional Informatika. Baiklah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai supervisi dan administrasi kurikulum dalam pendidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Administrasi dan supervisi adalah dua bidang tugas dalam penyelenggaraan pendidikan yang saling membutuhkan dalam usaha meningkatkan pelayanan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Konsep administrasi kurikulum. Sebelum kita memasuki konsep administrasi kurikulum, kita harus mengetahui arti administrasi. Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep administrasi. Yang pertama, administrasi sebagai suatu proses keseluruhan. Kedua, manusia yang terlibat dalam proses administrasi. Ketiga, proses administrasi memerlukan dukungan, peralatan, dan perlengkapan. Keempat, administrasi pendidikan sebagai proses sosial. Pendekatan dalam administrasi kurikulum. 1. Pendekatan produktif, demokrasi, dan humanistik. Pendekatan produktif tujuannya yaitu mempersiapkan tenaga yang berketerampilan produktif. Demokrasi mempersiapkan tenaga yang berintelijensi tinggi dan berkepribadian. Humanistik mempersiapkan lulusan yang memiliki kepribadian sesuai dengan sistem nilai dan kebudayaan masyarakat. Yang kedua, pendekatan sistematik atau klasik, romantik, dan modern, di mana pendekatan sistematik tujuannya mempersiapkan lulusan menguasai pengetahuan dalam mata pelajaran. Romantik mempersiapkan lulusan sesuai dengan romantika manusiawi. Modern mempersiapkan lulusan yang mampu hidup dalam masyarakat yang dinamis. 3. Pendekatan direktif, in-service, dan sistem, di mana pendekatan direktif adalah pendekatan yang ditentukan oleh atasan, sedangkan para guru hanya menerima perintah belaka. Pendekatan in-service adalah justru lebih menekankan pada perkembangan staf sebagai langkah permulaan dalam perbaikan kurikulum. Pendekatan sistem adalah usaha yang dilakukan secara terpadu. Konsep supervisi kurikulum. Supervisi kurikulum adalah semua usaha yang dilakukan oleh supervisor dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, pengarahan motivasi, nasihat, dan pengarahan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar, yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa. Fungsi supervisi kurikulum. Pertama, fungsi edukatif, yaitu untuk mendidik guru yang lebih mampu dan lebih baik kualitasnya sesuai dengan tujuan-tujuan kemampuan profesional, tuntutan terhadap guru, dan kebutuhan lapangan pendidikan di sekolah. Kedua, fungsi kurikuler, yakni berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran dan peningkatan situasi belajar mengajar sehingga memungkinkan siswa belajar lebih efektif. Ketiga, fungsi kepemimpinan, yakni memberikan bantuan kepada guru-guru agar mampu mengatasi kesulitannya sendiri. Keempat, fungsi administratif yang berkenaan dengan kegiatan kepengawasan dan kepemimpinan terhadap organisasi guru dalam rangka pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kelima, fungsi pengabdian, yaitu berkenaan dengan pengabdian supervisor terhadap kepentingan sekolah seperti membantu guru, siswa, dan penyelenggaraan sistem sekolah secara menyeluruh. Ciri-ciri supervisi para siswa belajar, menentukan kegiatan-kegiatan mempelajari dan memperbaiki kondisi-kondisi lingkungan belajar dan pertumbuhan para siswa dan guru, membantu situasi belajar bagi siswa. Perbedaan antara administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan. Yang pertama, persiapan berbeda dengan pelaksanaan. Otoritas bertentangan dengan pelayanan, keseluruhan, dan bagian-bagiannya. Supervisi dan perbaikan kurikulum, di mana titik tolak dari perbaikan kurikulum sekolah bersumber dari guru. Di sini
Ada beberapa hal yang berkaitan dengan usaha perbaikan pengajaran dan kurikulum. Pertama, peran guru sebagai tenaga profesional, kemampuan guru profesional, perbaikan kurikulum bermula dari guru, dan hubungan guru, administrator, orang tua. Sekianlah hasil dari video resume saya, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.